janji-janji dengan teman di mana-mana. Sekarang kita akan menurunkan membaca kitab suci. Mulai dengan itu. Jadi mulai dengan menghimpun, mengumpulkan konsentrasi pikiran dan waktu kita. Baru kita mulai dengan membaca, lalu merenungkan dengan meditasi dulu supaya Allah berbicara kita, mendapatkan maknanya, dan kemudian kita berdoa, mendoakan teks tersebut supaya mempunyai jiwa dalam diri kita. Terakhir kita membagikan apa yang kita mengerti kepada orang-orang dalam kelompok kita ini. Jadi ada 5 langkah. Nah sekarang kita lihat sedikit keterangan dari langkah-langkah tersebut. Apa maksudnya mengumpulkan ini pun? Pikiran kita itu seperti katanya pakaian bekas. Pernah ke tempat orang menjual pakaian bekas yang baru keluar dari kalungnya itu? Wah, setengah mati kita mencari barang itu. Nah, pikiran kita sering begitu. Kita mau nafsu hidup suci, tapi jangan ada bicara tentang tugas, bicara tentang persoalan dengan teman, bicara dengan keluarga, bicara dengan pacar, macam-macam. Ada urusan di sini. Jadi pikiran kita seperti kumpulan pakaian bekas. Mari kita sortir. Jadi jangan biarkan dia itu mengacaukan rencana kita, seperti badai di musim salju atau gerombolan nyamuk di musim panas. Tahu kalau panasnya banyak nyamuk, nyung, pusing kita dengarnya. Maka kamu harus turun dari pikiran ke hati, menghimpun pikiranmu dalam hati dan juga dalam hatimu. Kitab suci berbicara berpikir dengan hatinya, ya, bukan berpikir dengan kepalanya. Teks yang dipakai di kitab suci itu menarik, berpikir dengan hatinya. Daud berpikir dengan hatinya, Allah berpikir dalam hatinya. Kenapa? Karena disinilah sebenarnya kehendak kita lebih kuat. Dan disinilah suara Allah berseru. Maka disebut dengan suara hati. Karena Allah ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita mulai bingung macam-macam hal, tutup, turunkan pikiran ke dalam hati kita, tekad kita, niat kita. Sekarang saya mau membaca, merenungkan sabda Allah. Itu menghimpun. Yang pertama, di sana saya bertemu dengan Allah dalam hati saya. Sana Allah berbicara. Lalu yang kedua, membaca. Jadi kita sungguh-sungguh memberikan diri kita, membaktikan diri kita dalam pembacaan tulisan ilahi ini. Dan sabar, jangan cepat buru-buru, cepat selesai. Membaca kitab suci itu tidak punya target selesai dalam 1 menit, 2 menit. Biarkan dia itu mengalir. Kata-kata itu meresap dalam diri kita. Kalau kita sempat lari, mulai dari awal lagi. Harus sabar. Harus sabar. Nah ini bahaya. Manusia masa kini ini sudah makin kurang sabar. Karena dunia kita ini dunia instan. Semuanya serba instan. Mie instan, susu instan, bubur instan, matematika instan juga. Ada orang download aplikasi. Dulu rumusannya harus dihitung sampai 10 menit, 15 menit, 2 detik keluar hasilnya. Nah ini mempengaruhi seluruh diri kita, budaya instan ini. Sehingga kita tidak membaca kitab suci pun kita tidak punya kesabaran. Dan Allah meminta kita sabar. Roh meminta kita sabar, membaca dengan sabar, dengan tenang. Kalau engkau merasakan kering, ketuklah. Apa Yesus katakan? Ketuklah, carilah, mintalah, kan itu. Itulah doa kita. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Carilah, engkau akan mendapat. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Tapi kamu perlu sabar dalam merenungkan dan membacanya. Lalu kemudian merenungkannya, meditasi. Jadi kalau bisa renungkan dari
kata demi kata, ayat demi ayat. Jangan loncat-loncat. Ini yang saya suka. Ini menarik. Lalu kita kehilangan konteksnya. Ketika kita memilih teks, kita kadang-kadang kehilangan konteks. Teks ini punya cerita dan baliknya. Kalau kita hanya memilih-milih yang kita suka, lalu kemudian kita melupakan bagaimana teks yang sebelumnya mengantar dan susunannya, kita kadang-kadang jadi sempit, atau bukan hanya sempit, kadang-kadang kita salah mengartikan teks tersebut. Jadi merenungkan dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan secara dangkal. Kalau kita menemukan satu teks yang akhirnya paling menarik, oke, tapi baca dulu yang lain-lainnya sampai menemukan teks inilah yang paling baik untuk saya. Tapi jangan loncati sebelumnya. Cari, baca. Lalu kalau menemukan teks yang terbaik silakan. Tapi baca teks-teks yang lain, merenungkan dan menemukannya, dan yang terakhir mendoakannya, mendoakan teks tersebut. Jangan hanya mengetuk dan mencari, tapi meminta sih artinya berdoa. Mencari, menutup itu artinya berpikir dengan kepala, dengan kepandaian, dengan keahlian kita. Tapi meminta berarti saya itu belum cukup, saya itu belum punya modal yang cukup, saya masih perlu bantuan dari Tuhan. Jadi teks itu didoakan juga supaya Allah makin menambah makna yang penting untuk hidup kita. Mintalah, kamu akan diberi, kamu akan menerima. Dan yang terakhir, jangan menyimpan untuk diri sendiri. Jadi tujuan dari Leksio Divina adalah kita saling memperkaya. Saling berbagi selalu lebih baik daripada memikirkan sendiri. Menyibukkan bersama dengan terang pendapat bersama selalu lebih kaya dan lebih jelas. Itu akan membantu kita memperjelas hal-hal yang mungkin kita mengerti. Ketika ada teman lain membantu dengan pemikirannya, oh rupanya ini sudut yang saya tidak lihat, yang tidak saya renungkan. Jadi dengan sumbangan satu sama lain, apa yang kita renungkan menjadi lebih kaya, menjadi lebih bermakna dan lebih jelas. Baik, jadi seandainya kalau kita mau contoh Matius 19 ayat 1 sampai 9, itu cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu kalau kalian mau renungkan, yang pertama-tama ya tadi konsentrasi dulu, kemudian baca teks ini, Yesus dimuliakan di atas gunung secara tenang, dan biarkan bagaimana Roh Kudus menuntunmu membaca teks itu. Oh, mengapa Yesus naik ke gunung? Di sana dia dimuliakan. Apa tanda dimuliakan? Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Bahkan muncul dua saksi yang sudah pernah dulu hidup, Musa dan Elia. Jadi ketika kita membaca itu, kita merenungkan, kita melihat ceritanya, lalu pelan-pelan kita makin bisa menyusun cerita tersebut, bisa mengartikannya dengan lebih baik. Lalu kita lihat teks mana nanti yang kira-kira sangat menyentuh saya setelah saya membaca teks Yesus dimuliakan ini. Apakah pada saat Yesus sedang dimuliakan, atau pada saat Yesus atau Allah berbicara, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Jadi itu yang mempengaruhi saya. Berarti saya kalau ingin hidup dalam kemuliaan Yesus, ingin Yesus dapat mulia, saya harus taat kepada Yesus. Karena dia adalah putra Allah, di mana Allah meminta kita taat kepada dia. Doakan teks tersebut dan kemudian kita membagikan, oh untuk saya tadi sungguh-sungguh teks ini berbicara di sini. Ya, teman lain bisa berkata, oh teks saya berbicara begini. Mungkin teks yang sama dipakai, tapi kalian mengartikannya lain, pengalaman hidup juga bisa lain dalam teks itu. Nah itu teks Divina secara singkat. Kalian sudah praktekkan belum? Nah sudah kan, jadi saya yakin apa yang saya katakan bukan sesuatu yang baru. Tinggal kalian berdalam saja, tinggal kalian berkaya. Nah yang berikut ini, yang ini yang lebih untuk pribadi masing-masing, sedikit lebih panjang, langkahnya, tapi ini sangat penting ketika kita menafsirkan pribadi. Mohon maaf karena saya ingin membuat dalam satu
file jadi agak kecil. Nah, jadi saya bacakan saja. Pertama-tama ialah kita memilih teks yang mau kita renungkan. Lalu ingat tadi bagaimana menafsirkan kitab suci. Kita melihat konteks teks tersebut. Ini termasuk teks cerita atau teks puisi. Karena kalau menafsirkan puisi beda dengan menafsirkan cerita. Cerita bisa kita tafsirkan lebih sederhana. Ke puisi lain lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada orang yang umurnya 1000 tahun kan kata-kata dari awal. Karena kita mengerti maksudnya ialah dia mau hidup usia panjang. Nah, jadi kalau kita bisa membagi teks itu dalam jenis sastra dengan baik, maka kita tidak akan jatuh dalam salah tafsir. Jadi konteks teks itu harus kita lihat. Apakah dia jenis surat atau jenis puisi atau perintah. Kemudian ini, apa maksud dari perikop tersebut? Nah, disinilah pentingnya mengerti apa yang mendahului perikop dan apa yang sesudah perikop dalam konteks. Jangan hanya baca perikop itu sendiri. Apa yang sebelumnya atau apa yang sesudahnya. Kita baca. Kemudian kita perhatikan kata-kata kunci di dalam teks. Misalnya apa? Kemarin kitab suci baca. Siapa yang hadir di sana? Saya harus semua hadir di misa hari Minggu ya. Apa kata kunci kemarin di bacaan Injil? Jangan sudah lupa Injil yang mana? Apa kata kunci yang kemarin di bacaan Injil itu? Siapa yang ingin misalnya kan? Bisa kita lihat kan? Tidak hanya satu kata kunci ya. Siapa yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir. Itu bisa satu kata kunci. Kata kunci lain apa? Siapa yang menerima anak-anak kecil ini, mereka juga menerima aku. Kenapa ini? Kan sejajar ini. Anak kecil adalah kelompok orang yang biasa direndahkan. Anak kecil tahu apa kan dulu? Kalau sudah orang tua sibuk-sibuk di situ berbicara, anak kecil sangat jauh-jauh ini urusan orang tua. Nah itu kan. Jadi anak kecil itu termasuk kelompok yang sering dianggap tidak punya arti. Tapi Yesus mengatakan siapa yang menjadi pertama harus menjadi yang terakhir. Jadi anak kecil. Nah itu kan. Ingat, kita melihat teks ini panjang, tetapi dia kata-kata kunci mana yang bisa merangkum bacaan tersebut. Nah, itulah perhatikan kata-kata kuncinya. Lalu kemudian baca ulang kembali teks tersebut. Renungkan apa pesan utama dari teks ini. Kaitkan di situ misalnya dibicara tentang Allah. Oh, Allah adalah Bapa yang mengutus Yesus. Misalnya tadi contoh dari Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan antara Allah dan Yesus, hubungan Allah dan Bapa. Kalau taat kepada Allah harus taat kepada Yesus. Lalu apa bicara tentang Yesus? Oh, Yesus adalah bahasa kemarin adalah Mesias yang justru merendahkan dirinya, menderita untuk menembus manusia. Bukan menjadi raja yang mau memerintah, menguasai orang, memutarbalikkan undang-undang supaya saya tetap berkuasa. Bukan. Yesus justru menjadikan dirinya ditangkap, menjadi orang yang dipandang rendah, untuk mampu menjadi pemimpin yang sejati. Justru dia merendahkan dirinya. Itu kita lihat dalam teks itu. Apa bisa tentang Allah, tentang Yesus, tahu. Bagaimana konteksnya dengan manusia, kita dengan manusia lain. Oh berarti saya dengan manusia lain juga harus saling melayani. Bukan menjadi bos, harus rendah hati, harus bisa mengatakan saya ini tidak tahu apa-apa. Nah itu menjadi seorang anak kecil. Jadi ini kita lihat dalam konteks isi kata kunci, kita bisa pelan-pelan menemukan pesan-pesan penting dari teks tersebut. Nah, ini. Lalu kemudian setelah kita menemukan pesan kunci, kita mulai menulis sesuatu, tidak baca ulang kembali teks tersebut. Oh, menjadi lebih kaya setelah kita
mampu melihat isi pesan-pesan utama dari teks tersebut. Ini contoh bagaimana menafsirkan secara pribadi dan bersama. Jadi setelah kita menemukan isi alur utama teks tersebut, kita doakan kembali teks tersebut. Tetap dalam suasana doa. Ingat ya, kita menyusun misalnya renungan, kita menyusun suatu khotbah bukan untuk kepentingan tampil, tapi dalam kepentingan doa. Ketika kita berkhotbah, kita menyampaikan pesan Allah dalam suasana doa. Jadi teks itu pun dibaca dalam suasana doa. Kita bersyukur bahwa Tuhan membantu kita untuk menangkap makna-makna tertentu dalam teks kita. Itulah contoh sekarang. Nah, ini teks pribadi mengubah satu contoh. Silakan, Pastor. Silakan minum dulu. Iya. Ini teks yang sering disalah mengerti orang, maka saya angkat sebagai contoh. Jadi mungkin saya lewat 5 menit, nggak apa-apa ya. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kita tahu isinya. Yesus datang kepada rumah Marta dan Maria. Marta melayani, Maria terang-terang duduk di kaki Yesus. Marta jengkel. Kamu lihat tuh saudaraku itu. Dan tadi aku diberikannya kerja. Dia enak-enak duduk situ. Lalu apa kata Yesus? Nah, lihat dulu kata Yesus. Marta, Marta. Kau baca dulu. Terima kasih. Kalau kalian baca teks itu apa kesannya? Apa kesan teks itu? Kalimat Yesus terakhir itu, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri banyak hal, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Apa kesannya? Mana lebih penting, duduk di kaki Yesus atau bekerja seperti Marta? Baca teks ini saja ya. Sebetulnya Yesus mengkritik Marta kan? Kamu repot-repot, sebenarnya yang penting itu duduk di samping saya gitu. Dan Maria lah memilih yang terbaik itu. Kayak kesan umumnya gitu. Dan biasanya itu muncul kesan itu. Padahal teks ini harus dibaca dengan kaitan teks sebelumnya. Apa perikop sebelum dari teks ini? Coba Anda baca kitab suci kalian. Sebelum cerita Maria dan Marta, orang Samaria yang sebelum orang Samaria yang baik hati, apa yang terjadi? Nah, kalau kita melihat teks ini secara lebih luas, tidak hanya teks ini sendiri, maka kita akan menangkap pesan Lukas dengan lebih baik. Sebelumnya Yesus bicara tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Dua sisi, Allah dan manusia. Jadi hubungan manusia Kristen yang percaya pada Tuhan itu selalu menyangkut hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama.
kita berhubungan dengan orang lain, memperhatikan sesama kita, maka kita harus berani mengasihi mereka tanpa memandang latar belakang. Bukan karena dia satu suku dengan saya, satu bangsa dengan saya, satu agama dengan saya, satu kampung dengan saya, lalu saya perhatikan dia. Bahkan musuh pun, seperti kata Yesus, saya cintai musuh-musuhmu, termasuk juga sesama kita. Nah, situ Yesus menekankan hubungan manusia dengan manusia. Di perikop perumpamaan orang Samaria yang berkata. Tapi itu hanya satu sisi, tidak cukup. Manusia juga harus berhubungan dengan Tuhan. Lalu hidupnya itu lengkap, seperti mata orang dengan dua sisi. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan itu muncul di dalam perikop, dalam cerita Marta dan Maria. Tidak hanya cukup kamu berbuat baik, tidak cukup kamu melayani, kamu juga harus tetap bersatu dengan Tuhan, supaya hubunganmu dengan sesama manusia tidak membuat engkau kehilangan ketenanganmu, kehilangan kedamaianmu karena terlalu sibuk sehingga kamu lupa bersatu dengan Tuhan, mengambil kekuatan darinya. Itulah bagian yang terbaik. Sekarang lihat bahwa teks itu jangan dibaca hanya di situ. Teks itu harus dibaca, lihat dulu belakangnya apa atau ke depannya apa. Nah, karena bisa kita tafsirkan yang sesudahnya atau tafsirkan sebelumnya. Ini singkat saja, bisa kalian nanti lihat. Dokumennya ada di sini. Sudah direkam di sini. Silakan nanti kalau ada yang mau meminta dari sekretaris, saya persilakan. Itu bukan milik saya, itu sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun berhak mengklaim sabda Tuhan. Jadi kalau ada yang mau, saya hanya menerangkan secara singkat bagaimana konteks sangat perlu dalam membaca kitab suci. Jangan hanya membaca kalimat tertentu, perikop tertentu. Sebelum dan sesudahnya itu mempunyai kaitan yang biasanya sangat erat dan mempergampang kita untuk mengerti bagaimana memperhatikan teks tersebut. Baik, ini sudah keterangan yang panjang, yang pendek tadi sudah saya katakan. Itu menanggung proses penafsiran itu tadi. Saya tidak usah terangkan lagi panjang lebar di sini. Saya pikir